Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami muliakan segenap kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali dengan belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keselamatan, kemuliaan kita semua dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini kami mengaji dengan tema yaitu kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kami ambil referensinya dari kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Nur Muhammad karangan Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Shahifah 217 sampai 221, dengan beberapa uraian-uraian sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tafdilihi fil akhirati bi fadailil awliya awwaliyati wa infiradihi bi syafaati wal maqamil mahmudi baina jami'il makhluqati wa tarqiyihi fil janani ala darajati wa ghairi dalika min takrimillahi ta'ala lahu hunaka bi syara'ifil karamati. Satu pasal di sini adalah tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat dengan beberapa keutamaan-keutamaan. Yang pertama, dan hanya keutamaan itu diraih atau diperoleh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya dan dengan makam yang terpuji atau derajatnya yang terpuji di antara semua makhluk yang lain, dan diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga-surga yang lebih tinggi derajatnya, dan yang lain yang berupa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kemuliaan karomah atau kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anallaha ta'ala kama faddala nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil bad'i. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengutamakan atau memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam asal kejadian yang pertama kali. Bi an ja'alahu awwalal anbiya'i fil khalqi wa awwalahum fil ijabati, dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikannya pada makhluk dari berbagai awal-awal para nabi, menjadikannya para makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam menjawab, yaitu pertanyaan Allah dalam Al-Qur'an, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, apakah aku tidak menjadi Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mereka berkata, ya, kami semua menyaksikan bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Yang pertama menjawab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan Allah tersebut. Ja'alahu fil audi awwalaman tanshaqqu anhul ardu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur, di mana bumi itu adalah menjadi pecah, yaitu pertama kali adanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala yang dikembalikan, Rasulullah yang dikembalikan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa awwalu syafi'in, Rasulullah adalah orang yang pertama kali memberi syafaat kepada umat-umatnya. Wa awwalu musyafa'in, dan Rasulullah adalah orang atau nabi yang pertama disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man yu'dzanu lahu bisujudi,
Rasulullah adalah orang yang pertama kali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man yanduru ila rabbil alamina wal khalqu mahjubuna an ru'yati idzaka. Dan pada hari kiamat orang-orang banyak tidak bisa melihat Allah, ditutup dan tidak bisa melihat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Wa awwalal anbiya'i yuqda baina ummatihi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama kali dari beberapa para nabi yang dikabulkan bertemu di antara umat-umatnya. Wa awaluhum ijazatan ala sirati bi ummatihi. Rasulullah adalah yang pertama kali melewati jembatan Shiratal Mustaqim bersama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa awwalu dakhilin ilal jannati. Rasulullah adalah wa awwala dakhilin ilal jannati. Rasulullah adalah yang pertama kali, orang yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ummatahu awalal umami dukhulan ilaiha, dan masuknya Rasulullah pada surga itu juga disertai dengan umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk surga. Wa min dzalika annahu yub'asu raqiban wa takhsisu bil maqamil mahmudi wali wa ilhamdi tahtahu. Sebagian dari kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasanya Rasulullah adalah orang yang dibangkitkan dari alam kubur dengan naik kendaraan, yaitu kendaraan dari surga. Dan Rasulullah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makom atau derajat yang terpuji di bawah bendera pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adamu faman dunahu minal anbiya'i. Nabi Adam dan nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya adalah, mereka semua adalah di bawah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikhtisasuhu aidan bisujudi lillahi ta'ala amamal arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada Rasulullah yaitu dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di depan aras. Wa ma yaftahuhullahu alaihi fi sujudi min tahmidi was sana'i alaihi ma lam yaftahu ala ahadin qablahu. Seseorang yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka aras oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan yang pertama kali aras dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud Rasulullah, yang berupa sujud itu berupa memuji kepada Allah dan mengalambana atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaftahu ala ahadin ba'dahu, dan begitu juga sebaliknya, seseorang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang yang dibuka aras kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziyadatan fi karamatihi wa qurbihi, sebagai tambahan di dalam kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dekatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kalamullahi lahu ya Muhammad irfa' rasaka wa qul yusma' laka wasal tu'ta wasfa' tusaffa wala karamata faqa hada ila nadhur ilahi ta'ala. Ucapan Allah Subhanahu Wa Taala atau firman Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, Hei Muhammad, angkatlah kepalamu dan ucapkanlah, maka kamu akan mendengar bagimu, dan mintalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan diberi, dan mintalah syafaat kepadaku Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan syafaati. Dan tiada ada kemuliaan semuanya ini, di atas ini tidak ada kemuliaan kecuali hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa min dalika taqraruhu asy-syafa'ata wa sujuduhu saniyatan wa salisatan wa tajdidus sana'i alaihi subhanahu bima yaftahullahu alaihi min dalika wa kalamullahi ta'ala lahu fi kulli sajdatin ya Muhammad irfa' rasaka wa qul yusma'.
wasal tu'ta, wasfa' tusaffa. Dan sebagian dari kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mendapat syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia dalam keadaan sujud yang kedua dan sujud yang ketiga, dan Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu memberikan yaitu ujian yang baru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang berupa Allah Subhanahu wa taala yaitu membuka arsy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad setiap kali sujudnya, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga adalah sama. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan ucapkanlah, maka akan kamu dengarkan, dan mintalah hai Muhammad, kamu akan aku beri, dan mintalah syafaat hai Muhammad, aku Allah Subhanahu wa taala akan memberi syafaat kepadamu. Wa min dzalika qiyamu an yaminil arsy. Sebagian dari kemuliaan Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad tinggal di dalam kanannya aras. Laisa ahadun minal khalaiqi yaqumu dzalikal maqama ghairuhu. Tidak ada seseorang yang dapat menempati tempatnya aras, seseorang dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghbiduhu fihil awwaluna wal akhirun. Kaum-kaum atau umat-umat atau bangsa-bangsa yang awal dan bangsa yang akhir semuanya ditutup, tidak dapat melihat arsy. Wa syahadatu bainal anbiya'i wa umamihim. Dan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menyaksikan di antara para nabi dan di antara umat-umatnya para nabi semua, bi'annahum balaghuhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan yaitu menyampaikan kabar gembira kepada semua nabi dan semua umat-umatnya, yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alu minhu asy-syafa'atu liyurihahum min ghamihim wa araqihim matuli wukufihim. Permintaan mereka para nabi dan umat-umatnya adalah sama, yaitu mereka semua minta syafaat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka menjadi nyaman di dalam keadaan mereka tidak bisa melihat arsy, dan dalam keadaan hari kiamat, dan dalam keadaan yaitu dalam keadaan keringat-keringat mereka dan lamanya mereka berdiri berdiri pada hari kiamat. Wa syafa'atu fi aqwamin qad umira bihim ilan nari. Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bisa dinikmati atau manfaat pada setiap kaum atau setiap bangsa yang bangsa-bangsa itu telah diperintahkan masuk ke dalam neraka. Dari bangsa-bangsa atau umat-umat dari para nabi, mereka itu telah diperintahkan masuk ke dalam api neraka, tetapi mereka semua disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah derajat di atas derajatnya para nabi dan para rasul. Derajat Rasulullah adalah di atas derajatnya para sahabat. Derajat Rasulullah, keutamaan Rasulullah adalah di atas keutamaan para aulia Allah, kekasih Allah, para wali-wali Allah. Maka kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua bisa berbakti untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk bisa terus yaitu melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia, tugas yang mulia. Apakah di berbagai profesi yang kita jalani, mari kita semua selalu yaitu membiasakan, yaitu membudayakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua bisa selalu terbiasa dengan melaksanakan sunnah Rasulullah. Kita semua terbiasa yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan membaca sholawat kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasulullah, itu pertanda kita semua kelak kita semua akan
mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita semua pertanda mendapat pertolongan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia di antara kamu semua adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus derajatnya di antara kamu semua adalah orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, orang yang paling banyak membaca, yaitu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pertolongan di dunia dan pertolongan di akhirat, serta selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk ahlus syafaatul Rasulullah, ahlus syafaatul Rasulullah. Kita semua termasuk orang-orang umat Rasulullah yang mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.